Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya masih sama ya, Siti Solika. Nah, kita masih berjumpa lagi di pelajaran yang sama juga. Ketemu kalian lagi, yaitu 12 MIPA 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kemarin juga yang ngampu saya. Waktu kelas 11 kita KBM-nya masih menggunakan campur-campur, ada GCR, kadang WA ya. Ya mohon dimaklumi karena memang ya karena pandemi ini kita jadi belajar IT. Akan tetapi untuk tahun ajaran ini atau tahun ajaran baru sekarang, kita semua diseragamkan menggunakan Portaldik. Nah, yang dimana Portaldik tersebut bisa diakses seluruh guru dan siswa. Nah, supaya lebih memudahkan ya mungkin untuk evaluasi ya, biar bisa kepantau guru mapel apa yang ngajar, yang nggak pernah ngajar yang apa. Nah, maksudnya biar bisa terpantau demi hal yang positif, biar kompak ya. Kalian kelas 11 sudah PKWU sudah belajar kerajinan. Untuk kelas 12 kita akan belajar pengolahan. Nah, pengolahan dibagi dua. Di semester 1 kita akan belajar makanan khas daerah yang dimodifikasi ya. Nanti terdiri dari 5 KD. Nah, KD yang pertama akan kita pelajari yaitu perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi ya. Yang pertama. Baik. Perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi ada 6 item, ada 6 faktor. Faktor yang pertama atau hal yang pertama yang dipelajari yaitu ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha, yang kedua analisis peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, administrasi dan pemasaran, komponen perencanaan usaha, langkah-langkah menyusun atau penyusunan perencanaan usaha. Itu ada 6 item, ada 6 hal yang ada dalam poin KD 1. Untuk pertemuan ini Ibu akan bahas insya Allah sampai poin 3, sampai sumber daya yang dibutuhkan. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, ide dan peluang usaha. Sebenarnya makanan khas daerah itu atau makanan tradisional kadang-kadang sudah kita sepelekan karena dirasa udah ketinggalan. Nah, makanan jadul. Nah, justru dari makanan khas daerah ini ada banyak peluang. Nah, tetapi tentunya dengan modifikasi yang positif atau yang lebih baik. Nah, sekarang pengertiannya dulu. Makanan khas daerah atau tradisional adalah makanan yang khas dari suatu daerah tertentu di Indonesia. Misalnya ya Ibu contohkan kan khas daerah tertentu. Nah, bisa dari Jogja, bisa dari Jawa Tengah, bisa dari Jawa Barat, bisa dari Betawi, bisa dari Jakarta, bisa dari Medan, Palembang dan sebagainya. Nah, dan keragaman Indonesia ini semua mempunyai ciri khas. Nah, mulai dari adat, bahasa sampai ke makanan khas daerah tersebut. Ya, jadi banyak sekali karena Indonesia beragam, sampai ke makanan khas daerah pun beragam. Oke, baiklah Ibu lanjutkan. Ya. Bahan pengolahan cita rasa makanan tersebut sesuai dengan budaya orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Katakanlah kalau misalnya Jogja mungkin sukanya manis. Kalau misalnya Palembang sukanya apa. Nah, itu sesuai dengan karakter orang yang tinggal di daerah tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bisa dimodifikasi dari cita rasanya, bahannya, mungkin warnanya, mungkin penyajiannya, sehingga dapat membuka peluang usaha di zaman sekarang ini, walaupun itu makanan khas daerah. Bahan dasar yang digunakan berasal dari bahan nabati dan hewani. Nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan, hewani berarti dari hewan ya, yang khas dari daerah tersebut. Ya, contohnya gudeg dari Jogja. Gudeg itu dari nangka. Bisa dikolaborasi atau dimodif dengan daging ya. Rawon dari Surabaya. Bika Ambon bukan dari Ambon, Bika Ambon dari Medan ya.
rendang, yang pasti hewan nih, dari Padang, pempek, nah, dari Palembang. Itu baru sebagian contoh. Dan yang gambar tersebut di bawahnya adalah contoh makanan khas daerah yang sudah dimodifikasi. Ya, kita lanjut. Oke. Analisis peluang usaha. Setelah kita mendapatkan peluang atau kesempatan atau punya ide, kita harus analisis. Makanan khas daerah perlu dikembangkan di tengah maraknya makanan asing. Sekarang tahu sendiri ya, makanan dari asing, dari negara luar yang berkembang di Indonesia sangat pesat. Karena dinilai dari cita rasanya lebih enak. Padahal sesungguhnya makanan khas daerah pun kalau kita bisa mengolahnya, bisa menyajikannya, memodifikasinya, bisa jauh lebih enak. Ya. Banyak sekali sekarang dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia. Makanan khas daerah Indonesia menggunakan rempah-rempah asli Indonesia yang pasti dari cita rasanya lebih nikmat dan bergizi, non kimia lagi ya, sehingga aman bagi tubuh manusia, sehat ya. Makanan khas daerah yang dimodifikasi yaitu makanan khas daerah yang sudah dilakukan inovasi terhadap apanya yang dimodifikasi, yang diinovasi, variasi rasanya, warnanya lebih menarik, bentuknya, ataupun mengganti bahan baku utama dengan bahan baku lain. Itulah ya kita analisis. Nah, setelah dapat peluang usaha atau punya ide, kita analisis. Nah, bisa nggak ini dijadikan usaha beneran, bukan hanya sekedar ide atau gagasan. Oke, kita lanjut. Nah, itu di situ contoh. Kalian bisa lihat tuh es pisang hijau, tapi di situ pisangnya nggak hijau, ungu. Nah, sebenarnya pisangnya sendiri tidak hijau, pisangnya mah biasa. Ya, dilumurin luarnya biasanya pakai tepungnya diwarnain hijau. Sekarang pakai ungu, jauh lebih menarik. Nah, martabaknya ada variasi mesesnya, ya mungkin kopi ya dan sebagainya. Terus itu gedok, nah atasnya pakai keju, pakai apa, itu udah variasi. Yang pertama variasi warna, rasa, ya penyajian dan sebagainya, itu udah dimodifikasi. Itu hanya sekedar contoh, masih banyak bisa kalian searching di contoh-contoh makanan modifikasi atau di buku paket bisa kalian lihat juga. Ya, nggak harus dari sini aja karena ibu hanya sebagian, hanya menjelaskan materi karena kita tidak bisa ketemu. Oke, kita lanjut. Manfaat modifikasi makanan khas daerah. Manfaatnya apa sih? Ya. Manfaatnya yaitu meningkatkan daya saing makanan khas daerah dengan makanan asing seiring dengan majunya industri pangan saat ini. Yang kedua, meningkatkan mutu produk baik dari segi rasa, warna, bentuk maupun kandungan gizinya. Jadi kandungan gizinya jangan sampai berkurang, malah kalau bisa tetap menjaga kandungan gizi lebih bagus ya. Walaupun warnanya, rasanya kita ganti, kita modif, tetapi tidak mengurangi kandungan gizinya makanan tersebut. Memenuhi selera konsumen yang cenderung berubah dengan mengikuti perkembangan zaman. Ya, agar makanan khas daerah Indonesia tidak terlupakan oleh masyarakat ya. Zaman sekarang udah banyak sekali yang lupa kalau kita punya makanan khas daerah yang kadang walaupun jadul katakanlah tetapi enak ya. Bahkan mampu dikenal oleh masyarakat global di mancanegara. Kita harapkan bukan hanya warga negara Indonesia saja yang kenal dengan ide-ide makanan kita yang akan kita produksi, akan tetapi kalau bisa sampai menembus pasaran mancanegara atau internasional. Oke, kita lanjut. Nah, sumber daya yang dibutuhkan, poin C ya, poin ketiga. Ada 6M, 1I. M yang pertama manusia. Ya. Manusia itu merupakan faktor paling utama dalam kita membentuk wirausaha. Nah ya, kita akan membuka usaha atau berwirausaha. Hal yang pertama kita siapkan, kita adakan yaitu manusianya ada, si pelaksananya. Bagaimana kita mau usaha kalau yang punya ide nggak ada? Nah, kita sendiri misalnya kita yang akan jadi wirausaha, manusia. Yang kedua uang. Ya, pasti modal yang kedua setelah kita punya ide perlu uang. Nah, uang itu buat beli apa? Bisa buat beli bahan baku, sewa tempat, mungkin bikin tempat, beli mesin dan sebagainya. Yang ketiga material atau bahan bakunya.
Setelah ada uangnya, kita mulai beli bahan bakunya. Yang keempat, mesinnya. Nah, itu material, mesin, metode itu satu paket, itu tidak bisa terpisahkan. Ada bahan bakunya, ada mesinnya, bisa caranya. Nah, mesin itu merupakan hal nomor 4 yang penting. Nomor 5, metode atau cara. Jangan sampai kita mau usaha bakso misalnya, atau es pisang hijau tadi, tapi tidak tahu teknisnya. Nah, biar menarik seperti apa teknis pembuatannya. Yang keenam, terakhir, market. M yang keenam ya. Nah, masih ada satu, information. M yang keenam, market, pemasaran. Setelah kita produksi jadi bagus barangnya, dimodifikasi, menarik, banyak yang minat. Nah, pemasarannya bagaimana sistemnya? Supaya bisa nyampe ke konsumen. Dan yang terakhir, nomor 7, information. Informasi apa? Informasi, segala informasi yang berkaitan dengan usaha kita. Misalnya di daerah ini ya, perekonomiannya menengah ke atas atau ke bawah, cocok nggak kalau kita pasarkan produk kita. Nah ya, terus di daerah tersebut saingannya bagaimana ya, seperti ya informasi mengenai produk atau usaha yang akan kita dirikan. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu ya. Kalau ada yang belum jelas, untuk minggu ini kita belum ada tugas, baru materi dulu lah, masa baru pertama kali langsung tugas ya, materi dulu. Kalian sudah melihat PPT, terus kalian juga bisa lihat YouTube ini yang saya kirimkan ini penjelasannya ya. Mungkin banyak kekurangan Ibu ngajarnya karena masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.